Kali-kali kembali lagi di program Iku Berita Entah Apa-apa, program berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Ikut dia, Iku Berita Entah Apa-apa. Kali-kali berita pertama datang dari Kabupaten Tanjab Timur, Kuala Tungkal. Itu ada pelayanan yang terhambat akibat kantor lurah Tanjung Solok yang terendam banjir. Ini dia berita. Kantor Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Tungkal, Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilanda banjir akibat air pasang laut. Banjir merendam lantai dasar kantor kelurahan hingga ketinggian air mencapai 30 cm. Bagian yang terendam berfungsi sebagai ruang kantor pelayanan serta area parkir kendaraan. Banjir terjadi diduga karena kantor pendekatan dengan wilayah pasang surut air laut yang berjarak sekitar 50 meter. Belum lagi ditambah dengan intensitas curah hujan yang mulai meningkat. Genangan air pasang itu menghambat pelayanan publik untuk layanan kepada masyarakat. Menjadi sedikit tergendala karena hanya bisa dilakukan pada siang hari saja, yakni pada saat banjir surut. Sementara pada pagi hari, kantor Kelurahan Tanjung Solok tidak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat lantaran terendam banjirop. Banjirop yang mengenangi kantor lurah itu terjadi pada pagi hari dan sore hari. Staf Kelurahan Tanjung Solok Muzriyadi berharap pemerintah daerah Kabupaten Tanjab Timur dapat memberikan perhatian dan solusi. Hal itu dimaksudkan agar ke depan jika air laut pasang dan intensitas curah hujan tinggi, kantor lurah Tanjung Solok tak lagi terendam banjir. Sudah seminggu lebih lagi. Maksudnya kalau air pasang, kalau air pasang sore, kalau pagi. Kalau sekarang ini jatahnya pagi sore, jadi aktivitas kami di kantor nunggu air kering gitu, baru kami bisa beraktivitas. Sangat terganggu Pak ya? Sangat terganggu. Takut tak dengan adanya hewan melata itu? Takut, terutama itu dua ular sama lipan gitu. Oh, sudah pernah ada Pak ya? Iya. Rama Admiral, Jack TV, ngabari. Nah, dari kita ke berita selanjutnya ada dari Mendahara, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kali ini ada 2 unit rumah warga yang porak-poranda akibat dari bencana tanah longsor. Ini dia. Musibah longsor harus dirasakan masyarakat di RT 02 Dusun Jaya Abadi, Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Tanjab Timur. Longsor yang terjadi pada Minggu 22 November 2020 sekira pukul 04 subuh. Diketahui akibat abrasi di bibir sungai, terutama dalam beberapa hari belakangan curah hujan di wilayah tersebut cukup tinggi. Peristiwa tersebut menyebabkan 2 unit rumah warga porak-poranda dan mengalami rusak berat. Masyarakat yang menjadi korban saat itu harus mengungsi di rumah ketua RT setempat. Tampak para warga sekitar bahu-membahu membantu menyelamatkan harta benda dan bangunan yang rusak akibat abrasi tersebut. Kepala Desa Mendahara Tengah Nur Hidayah mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun kerugian material yang disebabkan mencapai 500 juta rupiah. Kerugian itu meliputi kerusakan bangunan rumah, sepeda motor, alat elektronik, beberapa perabot rumah tangga, dan harta benda lainnya. Berada di Desa Mendahara Tengah, RT 2, Dusun Jaya Abadi, sekitar pukul 4 subuh tadi, dan ada 2 rumah yang terkena longsor. Saat ini keluarga dievakuasi di rumah Pak RT setempat, dan kerugian diperkirakan hampir 200-an juta. Ada 1 motor yang belum ketemu, serta ada 1 rumah yang baru dibangun. Nah, itu juga terkena longsor. Terus juga kami di sini sebagai pemerintah desa menghimbau kepada khususnya masyarakat Desa Mendahara Tengah, marilah kita tetap waspada dan hati-hati, khususnya bagi rumah yang ada di tepi sungai. Rama Admiral, Jack TV, ngabar. Ketika kembali lagi di Berita Apa-apa, berita yang disusun secara buru-buru dan disampaikan secara asal-asalan sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Kali ini berita mengenai kebakaran. Kalau tadi banjir-banjiran, sekarang bakar-bakaran. Nah, ini dari Kabupaten Sarolangun ada ruko penjual karpet di Singkut itu yang hangus terbakar. Ini dia.
Api yang membesar dengan mudah membakar isi ruko yang di dalamnya memiliki banyak karpet permadani. Selain itu, 2 sepeda motor punya Haji Ujang, sang pemilik toko, hangus terbakar tanpa sisa. Penyebab kebakaran diduga berasal dari arus pendek listrik. Danton pemadam kebakaran serta Aan Satria saat dihubungi menjelaskan, Wawan yang merupakan anak dari pemilik ruko Haji Ujang terbangun dari tidurnya saat dini hari dan nampak api sudah membesar membakar karpet permadani dan bantal. Kemudian Wawan menyelamatkan diri melalui atap ruko dan meloncat ke bawah bersama bininya. Kemudian Wawan meminta bantuan dan menghubungi damkar. 3 ekor mobil damkar langsung dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Petugas damkar yang berjibaku di tengah derasnya hujan melakukan pemadaman api sempat kesulitan lantaran banyaknya asap yang menyelimuti ruko. Api berhasil dikuasai oleh tim pemadam kebakaran setelah sejam kemudian sekitar jam 1.15. Kejadian tersebut tidak menelan korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Selamat Riyadi, Cek TV, Ngabari. Lanjut nanti kita ke Sungai Penuh. Ada yang menemukan kotak suara dalam keadaan rusak. Ini kali ini KPU Kota Sungai Penuh yang berhasil menemukan kotak suara dalam keadaan rusak. Ini nih. Penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan kepala daerah serentak 2020 memasuki hari ketiga. Untuk tahap pertama, pihak KPU Kota Sungai Penuh memfokuskan melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Setelah itu dilanjutkan dengan penyortiran dan pelipatan suara surat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Pihak KPU Sungai Penuh menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi selesai dalam waktu 3 hari. Dalam penyortiran dan pelipatan surat suara IKO, KPU Kota Sungai Penuh menemukan surat suara yang rusak, macam tulisan pada surat suara yang tidak jelas, foto paslon yang buram, hingga bercak tinta yang melewati garis pada surat suara. Terkait temuan surat suara yang rusak, Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Irwan, mengatakan pihaknya telah memisahkan surat suara yang rusak dengan surat suara yang layak pakai. Untuk jumlah surat suara yang rusak, pihak KPU Kota Sungai Penuh belum merinci secara keseluruhan, lantaran masih dalam tahap penyortiran dan pelipatan surat suara. Jika itu masuk dalam kategori tidak layak, kami akan disisihkan. Itu namanya sortir. Sortir itu adalah memilah yang layak pakai, yang tidak layak pakai. Berapa banyak Pak? Nah, itu belum kita inventarisir. Setiap kota berapa yang baik, berapa yang buruk, berapa yang rusak itu jelas. Nanti akan ada laporan-laporan yang kita berikan secara rutin dari pengawas, dari kawan-kawan yang melakukan pelipatan, yang dicek dan diawasi oleh kawan-kawan Bawaslu, kawan-kawan pengawas juga dari jajaran KPU, jajaran KPU, Kasubag jadi pengawas. Nah, tidak semua harus dilipat, tapi yang rusak ataupun tidak layak pakai itu akan terpisah dengan itu. Henry, Cek TV, Ngabari. Nah, ketika kembali lagi di Berita Papo, masih seputar pemilu. Kali ini ada pelanggaran nih. Lebih tepatnya ada sekitar 15 laporan pelanggaran yang terjadi di Batanghari dan didominasi oleh netralitas ASN dan honorer. Ini dia beritanya. Kurang dari 3 pekan jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari pada 9 Desember mendatang, Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Batanghari telah menerima 15 laporan dugaan pelanggaran pemilu dan masing-masing laporan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu Batanghari. Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian, menuturkan dari 15 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu, di antaranya terdapat dari keterlibatan ASN dan tenaga honorer dari Pemkab Batanghari yang diduga ikut menjadi tim sukses salah sekok pasangan calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Laporan netralitas ASN dan tenaga honorer mendominasi dilaporkan sebagai pelanggaran pemilu. Selain netralitas ASN dan tenaga honorer, juga terdapat pelanggaran terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh paslon saat kampanye, dan juga terdapat laporan pelanggaran hukum pidana pemilu. Indra menuturkan dari masing-masing laporan yang diterima untuk dugaan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN dan honorer,
pihaknya telah menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia. Sementara terkait tenaga honorer telah ditindaklanjuti kepada instansi terkait. Untuk pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu telah menindaklanjuti dengan membagikan sanksi administratif kepada salah seko paslon yang melanggar. Sementara untuk pelanggaran pidana hukum pemilu, pihaknya telah memproses kepada Gakumdu dan segala proses hukum sejauh itu telah dihentikan karena tidak mencukupi 2 alat bukti. Laporan masuk ke Bawaslu sebanyak 15 laporan. Laporan terkait dengan netralitas ASN, kemudian ada juga netralitas honor, kemudian ada juga pidana pemilihan. Semuanya sudah selesai semua. Kalau yang tadi yang netralitas ASN itu teruskan. Nah, kali ini ada berita dari Kota Jambi, yaitu ada 5.973 surat suara dan 28 kotak suara KPU Kota Jambi itu mengalami kerusakan. Ini dia. Hari jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020, ditemukan logistik yang mengalami kerusakan. KPU Kota Jambi per 22 November 2020 mendapatkan 5.973 surat suara yang mengalami kerusakan, yakni robek ataupun terkena noda tinta. Selain itu, saat melakukan perakitan kotak suara, tim KPU Kota Jambi juga menemukan 28 kotak suara yang rusak. Adapun kotak suara yang mengalami kerusakan dikarenakan ada sisi kotak yang robek ataupun penutup kotak suara yang tidak bisa rapat. Haizirin, Komisioner KPU Kota Jambi, mengatakan pihaknya saat itu tengah melakukan proses pelipatan surat suara di gudang KPU Kota Jambi. Ia mengatakan surat suara yang ditemukan rusak akan langsung dilaporkan kepada pihak Bawaslu dan dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk diganti. Hingga kini pihaknya sedang menunggu logistik yang belum sampai, seperti bantalan busa, paku, dan karet pengikat. Haizirin menambahkan untuk pendistribusian logistik ke tiap TPS ialah H-1 atau 8 Desember 2020 melalui PKK. KPU Kota Jambi untuk kebutuhan 1.334 TPS, proses pengesetan logistik sudah dimulai dari 2-3 hari yang lalu. Jadi kemarin itu surat suara sudah sampai. Saat ini proses pelipatan surat suara sedang dikerjakan yang kita targetkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Jadi seumpama ada kategori rusak atau kategori kabur, itu langsung kita koordinasikan dengan Bawaslu, kemudian kita laporkan juga secara langsung kepada KPU Provinsi untuk diambil langkah seperti apa. Dimas Sanjaya, Cek TV ngabari. Jadi kembali lagi di Berita Tapapo. Nah, kali ini ada yang diduga melakukan korupsi, kepala desa Keroya di penjara. Ini berita dari Kota Bangko, Merangin, Kabupaten Merangin. Ini deh. Kasus dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Merangin kembali lagi terjadi. Kali itu diduga dilakukan oleh Ismail, kepala desa Keroyo, Kecamatan Pemenang, yang ditangkap oleh petugas Polres Merangin lantaran diduga melakukan penyelewengan dana desa dengan merugikan negara hingga 393 juta rupiah. Kasus itu bermula dari laporan masyarakat pada 10 Agustus lalu, di mana pada tahun 2019 lalu penggunaan dana desa di desa Keroya, Kecamatan Pemenang dalam pelaksanaan realisasi anggaran. Kepala desa tersebut diduga sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, ialah melakukan pengelolaan dana desa tanpa melibatkan perangkat desa. Akibatnya tidak sedikit kegiatan di desa Keroya tidak terlaksana dengan baik, sehingga menyebabkan kerugian negara. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Polres Merangin membekuk kepala desa Keroya, Kecamatan Pemenang. Setelah itu kepala desa tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolres Merangin. Penyimpangan pengelolaan dana desa atau BPD Desa Keroya, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Merangin. Jadi akibat dari perbuatan tersebut ditemukan kegiatan-kegiatan tidak terlaksana baik sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Adapun kerugian negara
sebesar 393.913.451. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Riko Saputra, Cek TV, ngabari. Nah, itu dia berita buru-buru yang telah kami rangkum dan kami sampaikan secara asal-asalan untuk Anda sehingga Anda tetap harus mencari referensi lain. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Sampai jumpa. Tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan